Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 mengenai pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Adapun alasan saya membahas masalah ini karena yang pertama, peraturan menteri ini adalah peraturan perubahan dari peraturan nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, dan ini adalah yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan menterinya, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Nah, pada poin menimbang bagian B di sini secara jelas bahwa peraturan menteri ini dikeluarkan mengingat karena dengan mempertimbangkan bahwa peraturan menteri nomor 14 tahun 2020 itu masih belum dapat mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pada satuan pendidikan. Nah, sehingga perlu diganti. Ini sangat gamblang sekali bahwa pemerintah ingin mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan-satuan pendidikan. Ini mungkin yang fokus kita nantinya, apakah masih bisa pengadaan barang dan jasa ini secara langsung, kemudian apakah harus melalui sistem informasi pengadaan barang dan jasa atau SIPLAH, kemudian barang-barang atau kebutuhan apa saja yang bisa dibeli atau dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan dan barang jasa ini. Salah satu tiga di antara ini akan fokus kita pada video kali ini. Kita langsung saja ke poin yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini penyedia atau pelaksana dulu ya. Pelaksana PBJ satuan pendidikan yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pihak yang melakukan PBJ satuan pendidikan dengan dan atas nama satuan pendidikan. Kemudian penyedia PBJ ini satuan pendidikan yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa untuk satuan pendidikan. Kemudian sistem informasi pengadaan satuan pendidikan adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan atau yang lebih kita sering sebut SIPLAH. Kita lanjut ke pasal selanjutnya. Nah, pada pasal 2 ini dipaparkan beberapa acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Efektif ini mungkin maksudnya ialah bagaimana barang tersebut berguna dan tepat ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian efisien ini apakah barang tersebut cukup atau sesuai dengan kemampuan anggaran kita, mengingat anggaran dana BOS yang kita dapatkan itu sesuai dengan perhitungan jumlah siswa yang ada di sekolah kita. Lanjut untuk pasal 3, itu merupakan penjabaran dari pasal 2. Nah, di poin E ini ada bersaing. Nah, bersaing ini bukan berarti bersaing yang secara tidak sehat ya, tapi bagaimana penyedia antar penyedia ini mempunyai produk yang bisa dipromosikannya demi kebutuhan di sekolah atau di satuan pendidikan kita. Dan biasanya harga lah yang jadi pertimbangan kita dalam memilih sebuah penyedia. Kemudian yang sangat penting juga itu
Akuntabel ini artinya dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dana yang sudah keluar itu ada barangnya, kemudian setelah barangnya ada dan bisa kita buktikan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban. Lanjut, kita membahas pada pasal selanjutnya. Nah, pada pasal 4 ini sudah sangat jelas sekali. Ruang lingkup satuan pendidikan itu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, kemudian satuan pendidikan khusus, dan yang kelima satuan pendidikan kesetaraan. Nah, pada poin pasal 4 pada pasal 4 pada poin 2. Nah, pada poin 3, PBJ satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk belanja yang bersifat honor dan atau gaji. Nah, jadi maksudnya pada pasal 4 ini, terutama di pasal 4 ayat 2 ini, artinya tidak termasuk belanja yang bersifat honor atau gaji. Pelaku PBJ satuan pendidikan terdiri atas pelaksana, kemudian penyedia. Nah, pelaksana ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan kepala satuan pendidikan. Nah, artinya pelaksana pada pasal 6 itu adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Kemudian pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, artinya kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan PBJ di satuan-satuan pendidikan. Nah, tetapi pada pasal 8 dijelaskan lebih rinci lagi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2. Kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dapat menunjuk pendidik dan atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ satuan pendidik. Nah, artinya kepala sekolah boleh saja menunjuk salah seorang atau beberapa orang di sekolahnya, di satuan pendidiknya untuk melaksanakan PBJ ini. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan juga supaya tidak ada terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan pekerjaan. Jangan sampai bendahara boslah yang melaksanakan PBJ-nya. Nah, usahakan guru-guru yang lain, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, sering terjadi permasalahan ketika seorang bendahara sekolah juga sekaligus untuk melaksanakan PBJ ini. Nah, jadi jangan usahakan sebisa mungkin supaya tidak ada tumpang tindih dari pekerjaan ataupun tanggung jawab. Jadi bendahara fokus aja mengelola keuangannya, kemudian melaksanakan perencanaannya di aplikasi SIBOS atau Arkesnya sampai dengan melaksanakan laporan pertanggungjawaban. Fokus si bendahara bos ini saja. Nah, penunjukan pendidik atau tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan, artinya ditetapkan melalui sebuah SK. Nah, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai penunjukan tersebut tidak ada SK-nya.
karena ini juga merupakan bagian dari ketertiban administrasi di sekolah. Dan biasanya para auditor juga mencari apakah SK dari pelaksana pengadaan barang dan jasa itu ada atau tidak ada. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B berupa yang pertama itu perorangan. Nah, perorangan ini bisa saja bentuknya seperti UMKM, usaha menengah kecil menengah. Kemudian badan usaha yang bisa berbentuk PT atau CV. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan, penyedia ini harus memiliki yang namanya NPWP ya. Jangan lupa NPWP, karena salah satu kewajiban dari penyedia itu membayarkan pajaknya. Kemudian memiliki identitas penyedia. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa. Ini sudah sangat jelas sekali identitas penyedia, karena untuk bagi penyedia yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai penyedia di Siplah harus memenuhi 3 kriteria ini. Jadi ini sangat wajib dipenuhi. Kemudian pada pasal